Selamat datang kembali di podcast Mamang. Halo, ada Jaman di sini. Dan juga Ridwan. Ini adalah kali pertama kita menggunakan format video. Jadi audio video. Iya, audio video. Tapi di Spotify mau naik video atau audionya aja? Jangan dulu deh nanti. Jangan dulu. Berarti audio dulu ada tetap episode ini mah di Spotify. Nanti ya insya Allah di Spotify kita pakai video lah montos memungkinkan gitu ya. Oke. Hayu ngobrol di acara podcast Mamang. Ya. Oke, di episode ini kita disclaimer dulu Mang. Takutnya dulur Mamang mendengar agak sedikit noise, terus agak berisik juga di luaran suara kita atau di belakang suara kita. Karena kita hari ini berada di sebuah kafe. Di mana itu? Di Kasakola. Nama kafenya Kasakola. Kasakola. Ya, kalau Sundanya itu ke sekolah. Kasakola, Sundana. Bahasa Sunda kan Kasakola. Indonesianya itu ke sekolah. Ini di Garut tentunya. Kita di sebuah kafe di Garut yang masih kita istilah Sundanya itu ngalalanya atau apa ya? Kalau Indonesianya ngalalanya apa tuh bahasa Indonesia? Uji coba lah. Uji coba, trial. Kita gimana nih? Sekaligus juga mencoba pendekatan lah ke beberapa tempat nongkrong gitu ya. Kafe kali aja ada yang mau endorse, ada yang mau bikin iklan video promosi dengan VO talent kita masing-masing. Boleh. Dan kita pun sambil jalan-jalan Mang ya. Biasanya kan kita di studio kamar urang gitu kan ya. Di kamar jenuh. Mumpung ayeuna libur jeung aya duit. Orang di luar lah kitanya kali-kali mah. Untung jika nu ripuh teuing hirup teh Mang. Di kamar we terus. Akhirnya kita nyampe di satu season, 1 tahun dan kita akan menginjak di season 2. Iya. Ini kado mungkin dari kita untuk kita juga sendiri dan persembahan untuk dulur Mamang ya yang di Spotify, yang dengerin di Noise, terus juga yang di YouTube meskipun hanya audio aja. Di YouTube, di TikTok juga kan itu sebenarnya platform video kan ya. Cuman memang selama ini kita pakai format audionya saja. Nah ini mungkin ada dulur Mamang yang bertanya-tanya kan tadi, nah hanya di YouTube nggak pakai video, di video gitu ya. Mungkin ada yang penasaran, itu sorana teh kieu cenanya gimana juga kumaha gitu. Nah di episode ini kita mau ngapain sebenarnya? Secara konten kita tadi habis tag ya. Di rumahnya Kang Iwan Muri. Ya mungkin dulur Mamang juga sudah mendengarkan ya, karena sebelum episode ini tayang ada episode Kang Iwan Muri gitu. Nah di episode ini sebetulnya kita tadinya hanya niat mau survei tempat. Jadi Mang Jaman kepikiran untuk sambil kita coba tag di sini kira-kira aman gak ya noise-nya gitu. Noise-nya terus pemandangannya gimana. Ya kalau secara view tempat Kasakola ini memang recommended. Enakeun. Kita bisa ngelihat pemandangan Mang Garut ya. Kota. Kita tuh kebetulan ada di daerah pasir, kecamatan. Ini pasir gitu di pasir. Bukan gunung ya, dataran tinggi lah gitu ya. Itu. Pasir lah mun. Dulur Mamang gak ada yang tahu pasir itu apa. Kalau di Sunda nih dulur Mamang kita kan biasanya daerah pasir, daerah lebak. Nah, apalagi. Jadi pasir tadi di atas, tapi bukan di gunung gitunya. Gitu. Kayak kan ada lembah. Lembah jeung gunungnya tetap. Iya. Jadi kita ada di ketinggian lah yang lebih tinggi dibanding dengan warga masyarakat Garut lainnya gitunya. Dan kita bisa melihat pemandangan yang sangat luar biasa dari sini gitu ya. Jadi ini berada di kecamatannya Kecamatan Karangpawitan masuknya. Terus ini tuh daerah apa namanya ya, perumahan lah, karena banyak perumahan kan ya. Betul. Sini tuh perumahan Oma Indah. Mah disebutkan di endor teh. Kali aja dengerin sonetanya. Oma Indah. Oh my god itu. Nah ini jadi jalan menuju ke sini tuh banyak perumahan gitu. Jalannya sih ya belum sebagus tempat inilah. Kalau ngomongin lah. Terus apa lagi ini mau diomong? Ya intinya gitu kita lagi? Ini spesial kita ulang tahun podcast Mamang yang ke-1 gitu ya.
Ada banyak hal yang ingin disampaikan, diantaranya terserah penting tidak pentingnya, tapi kita anggap penting lah gitu, nggak apa-apa. Yang pertama kita mau ngucapin terima kasih untuk dulur-dulur Mang semuanya, karena setahun ini alhamdulillah ya. Kita masih ada yang dengerin walaupun dikit itu Mangnya. Alhamdulillah. Kalau orang dilihat dari analitik dulu ya Mang ya. Mana yang megang Spotify ya, karena orang yang megang akun Spotify for podcaster, Instagram terus Spotify Noise. Nah, ini di Spotify for podcaster dulu ya. Pendengar itu jumlah secara total dari mulai kita ngonten sampai episode terakhir mungkin nanti yang akan tayang itu masih di 956 pendengar. Total nih. Total. Bukan satu episode. Segan teh. Ya mudah-mudahan bisa nyampe 1000 lah dari seluruh keseluruhan total ya. Terus dari followers, sedih orang kalau ngomongin followers nih. Kumaha? Followers di Spotify for podcaster itu 35 followers. Di IG, Instagram 200-an lah. 200-an tadi terakhir mungkin Kang Iwan lah yang menggenapkan angka itu. Enggak apa-apa lah. Terus kalau di Noise justru ini nih PR bagi orang pribadi Mang. Kumaha? Di Noise orang jujur belum begitu kegarap. Karena banyak hal dan lainnya, termasuk hal yang paling sulit ke orang di ini adalah males. Ya, itu di Noise subscribers ya atau followersnya itu hanya 4. Asli. Terus jumlah mendengarkan kan ada tuh. Jumlah mendengarkan podcast Mamang hanya 4 jam lah kurang lebih. 4 jam. Itu pun orang ya emang pengen dengerin Panji Pragiwaksono. Kontennya dia kan di Noise, gak ada di yang lain. Itu dengerin itu doang sih. Terus kalau misalkan ada Noise Live, The Podcast Indonesia itu pasti orang masuk gitu. Selebihnya enggak, udah gitu aja. Gak apa-apa lah. Yang namanya juga sesuatu itu pasti aya titik nol heula gitu ya. Ketika kita mau meraih sebuah kesuksesan tentu dari hal-hal kecil dulu, dari hal-hal sederhana gitu. Mudah-mudahan singka panggih milikna lah gitu ya. Nanti ada jodohnya kita punya banyak pendengar, punya banyak followers gitu ya. Nah ini mungkin nanti kita ceritain di pencapaian pencapaian podcast. Meskipun di episode sebelumnya episode apa sih yang sama si Mang Adin tuh pencapaian ya? Pencapaian. Korelasi nama dengan pencapaian hidup. Nah itu kita sebutin juga, tapi kita akan lebih menyebutkan detail lagi gitu. Ini nama kita bicara tentang podcast Mamangnya ini gitu, untuk di kesempatan episode spesial kali ini mah gitu. Terus tadi kan Mang Mul teh di bagian itu gitunya, di bagian untuk ngurus-ngurus admin inilah Spotify sama Noise gitunya. Nah, namun orang pribadi zaman itu lebih ngurus di YouTube, kemudian di TikTok juga gitu. Ngurus di apa? YouTube. Udah desain, Mang. Desain. Itu jadi, jasa yang menempel sekarang di kamu ya. Di kamu anjing. Jadi ini tadi bahwa kita berdua ini bagi-bagi tugas gitu kan ya. Kalau kita konten tapi misalnya tugasnya itu dipegang oleh satu orang kan kasihan juga ya. Makanya alhamdulillah kita sudah ada kesepakatan tadi di dalam podcast ini punya job desk masing-masing lah gitu. Kalau tadi Mang Mul selain dia jadi admin untuk Noise, Instagram sama Spotify. Nah, beliau gitu ya. Mang Mul oke jadi apa ya kayak kebanyakan gitu ya membuat kreatif. Jadi materi-materi yang nyiapin biasanya Mang Mul gitu. Narasumber yang kalau ada narasumber datang biasanya Mang Mul yang handle gitu. Nah, termasuk kalau komunikasi juga Mang aing. Di saha? Jeung narasumber. Nya. Bener orang mah hoream. Sibuk orangna gitu ya. Nah, lamun orang berarti orang mah tadi bagian ngedesainnya gitunya. Terus biasanya nyiapkeun tempat atau alat lah gitu. Tugas nama. Terus nanti paling saya ngedit di bagian YouTube. Nah, bagian YouTube itu nanti saya yang ngeditnya gitu. Terus selama itu kan podcast Mamang itu
aya 2 format audio atau video gitu Bangnya. Ada yang full, ada yang short juga gitu ya, yang berupa teaser. Nah, biasanya kalau yang full itu kita post di YouTube-nya Podcast Mamang, di Spotify sama di di Noise. Nah, kalau yang short-shortnya itu atau teasernya itu kita uploadnya di Instagram, di TikTok, dan kadang-kadang juga di short YouTube juga gitu. Jadi biar biar ngeramekeun lah gitu. Ya, meramaikan. Makanya banyak dulur Mamang termasuk teman-teman orang nanya, kan ini podcast, kenapa di YouTube itu podcast itu cuman hanya audionya aja, gambarnya itu tidak bergerak gitu. Ya. Itu tadi sudah dijelaskan kan ya. Dijelaskan. Oh, memang sebenarnya kita di samping bukan belum siap seperti apanya tadi, mungkin kita nyadar diri lah kita belum punya alat untuk merekam video yang bagus lah gitu. Sekarang pun kita masih pakai HP lah, nggak apa-apa gitunya. Uyuhan aya oge-nya untung teu make cenit-nit oge gitu. Terus tadi editing oge jujur kita masih lemah ya dalam proses editing. Jadi itu, PR banget. Kita masih belajar, insyaallah mudah-mudahan di tahun kedua ini kita lebih baik lagi. Dan salah satu tujuan harapan kita gitu Mangnya, di tahun kedua ini kita nanti bisa benar-benar masuk ke konsep video gitu. Cukuplah kayaknya setahun ini kita audio nanti, tapi nggak tahu kapan. Kita juga mungkin harus ada hal yang yang harus disiapkan, yang harus didiskusikan. Mulai kapan kita akan masuk ke format video, tapi yang jelas insyaallah mudah-mudahan di tahun kedua ini awal atau akhir kita masuk ke format video gitu. Tapi sih karena nggak tahu, mungkin orang sering menikmati podcast itu hanya audio. Kalau orang pribadi harus sambil nonton agak ribet. Jadi tidak bisa mengerjakan, tidak bisa mendengarkan sambil kerja, sambil nge-gym. Misalkan kalau yang nge-gym sambil nge-gym tapi awak busekel. Sambil nyetir. Bahkan di motor orang masih agak sering lah mendengarkan podcast sambil jalan gitu, sambil bawa motor. Iya. Gitu. Emang gitu sihnya, mungkin itu mah tergantung ke kebutuhan sama situasi lah gitunya. Kalau memang kebutuhannya nonton ya adalah gitu ya. Dan kita pun mungkin kalau selama ini kita pakai audio ya, kita setidaknya memfasilitasi orang-orang yang mungkin dia sambil ngerjain apa tapi bisa masih mendengarkan konten audio tadi kita gitu. Iya. Karena ya itu kembali ke selera lah ya. Karena orang kalau misalkan dengerin podcast harus sambil lihat videonya agak ngedistract gitu. Dan harus memfokuskan pada tontonan orang itu. Sedangkan di sisi lain orang dengerin podcast tuh sambil kerja gitu. Oke. Terus selanjutnya kita mau cerita apa lagi? Ini ini nih cerita di balik tag di setiap episode macam-macam lah ya. Terutama ketika kita biasa berdua di kamar maneh, Mang, di rumah maneh. Di kamar naonan maneh. Produksi konten podcast gitu. Nah, terus orang ngasih ide, ayolah kita mulai ngahadirin narasumber atau bintang tamu. Karena kita ketika tiap ngebahas sesuatu selalu sumbernya itu, source-nya itu dari internet atau dari website. Betul. Gitu lah ya. Nah, kali-kali kita ngomongin misalkan apa, tapi kita menghadirkan orang atau sosok yang memang expert di bidangnya, tahu akan hal itu. Contohnya seperti kemarin mengenai kondisi kondisi kampus gitu ya, di terus sekolah, pendidikan di Indonesia khususnya di Garut seperti apa, kita hadirkan seorang dosen ngobrolin masalah karena kasus ramai perceraian gitu. Kita KDRT kita hadirkan juga narasumber yang memang dia expert, yaitu ada Teh Ocha sebagai advokat gitu. Terus kemarin lagi ngebahas Cimang Adin ombongkeun tong ya bahas. Iya, di sekolah ya, di pendidikan. Nah, di pendidikan ada si Mang Adin sebagai guru operator juga yang memang tahu kondisi sekolah itu seperti apa gitu. Terus masalah seni juga kan. Ya. Yang dulu Kang Indah ada sama Kang yang Indah. Yang terbaru itu Kang Iwan ya. Kita hadirkan karena ya mudah-mudahan ini juga sekaligus edukasi dan mengkonfirmasi bahwa
informasi atau kabar yang kita hadirkan itu memang benar adanya dari sumbernya gitu maksudnya tuh. Dan tadi kenapa misalnya kita segala dimakan dan tanda kutip ya yang pendidikan kita naikin, kemudian gosip-gosip kita naikin, kemudian seni atau apapun itu yang kita naikin, karena tadi kembali ke format kita sebentar ya gandeng di jalan. Malum. Karena tadi format podcast Mamang ini merupakan format seperti obrolan tongkrongan lah pada umumnya gitunya. Jadi you know lah kita apapun yang lagi rame biasanya kan di tongkrongan itu diceritakan gitu. Tapi yang jelas kita pun apa yang kita garis bawahi gitu, ketika kita mau ngomongin sesuatu tentu kita pun didukung dengan bukti-bukti atau fakta-fakta yang ada gitu ya. Karena salah satu tujuan kita intinya mah tadi menghibur lah gitu. Dan selain menghibur kita juga ingin mengedukasi gitu. Jadi nggak asbun lah istilahnya gitu. Jadi kalau misalnya dulu Mamang tadi bertanya, nah sih ciri khas dari podcast Mamang itu yang cirina segala dimakan gitu ya. Apapun yang bisa kita bicarakan menarik untuk dibicarakan, dan apalagi tadi ada value atau nilai yang bisa kita share ke dulur-dulur Mamang ya kita angkat gitu. Seperti itu. Ngomongin cerita di balik teks setiap episode, menurut Maneh yang paling berkesan ketika tag apa nih? Naonnya? Yang paling berkesan hampir sama sih orang mah gitu. Paling tapi paling naonnya kalau dina episode sih mangnya gitu ya. Episode coba. Dina episode mah orang jujur teu bisa wah ini episode kan kurang gitu ya. Tapi yang jelas paling orang sok resep teh lamun misalnya dina episode teh loba anu orang bisa seri lah gitu. Jadi ada hal-hal lucu yang bahkan seolah-olah kita ingin ngelucu untuk dulu-dulu Mamang gitu. Tapi orang sendiri ternyata seri ku lelucon orang gitu. Aneh, bahkan sampai kaciramai gitu, sampai nangis gitu ya. Saking orang ketawa gitu ya. Jadi itu menu orang mah gitu ya. Ya bener. Orang niat tengah hibur batur, tapi orang kahibur sorangan gitu ya. Jadi gitu. Inget kemarin episode kemarin banget yang sama si Mang Adin ngebahas anaknya kan mau disapi. Nah, itu kan kita sampai ngakak, bener-bener ngakak gitu ya. Karena kurang dipotong ininya lulus sensor gitu nya. Karena orang takut, karena kan kita tidak tahu juga istrinya si Mang Adin bakal berkenan atau enggak. Diomongkeun kita ngebahas itu kan. Yang dulur Mamang tahu bahwa anaknya si Mang Adin udah disapih aja. Udah 2 tahun kan? Udah 2 tahun mau disapih aja. Disapih bahasa Indonesia non sih? Disapih. Disapih. Ya itu tuh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Disapih. Jadi si anak itu supaya berhenti menyusui ASI gitulah ke ibunya. Udah rentang waktu 2 tahun kan, udah emang normalnya segitu. Tapi dibalik itu dulur Mamang harus ada obrolan yang kita sampai nangis lah ya. Saking lucu. Saking lucunya sampai ketawa dengan bercucuran air mata gitu. Kadang-kadang kita ada sering gitunya, bahkan sampai ke habis suara gitunya karena mungkin kita terlalu banyak ketawa, akhirnya konsentrasi suara oge keganggu gitu, Mang. Apalagi itu berkesan di urang mah gitu selama itu teh. Benar itu. Terus di samping oge dulu dibilang berkesan teh orang ngerasa alhamdulillah ternyata orang lulus uji ya. Masih ingat dulu waktu kita ikut event 30 hari bersuara dari The Podcast Indonesia kan. Itu dituntut kita setiap hari selama 30 harian gitu ya. Kita untuk bikin konten tiap hari, dan ternyata bahkan itu kita baru Mangnya. Kita baru ikut podcast beberapa bulan tapi langsung masuk tantangan itu gitu ya. Iya benar. Ya tentu orangnya masih keujinya kekuatan orang, kekuatan daya tahan orang ngomong suara, kemudian orang bagaimana bisa ngasih informasi materi gitu kan ya. Tapi alhamdulillahnya walaupun dibilang capek gitu ya, dibilang asa riweuh gitu, bahkan tadi hampir suara aja rada-rada kaganggu gitu, tapi di sisi lainnya nu orang ngerasa puasan gitu karena alhamdulillah ternyata orang masih bisa gitu, bisa melewatinya, ternyangka gitu kan. Jadi cetek imah gitu ya. tapi bukan berarti orang menantang dehnya capek gitu. Nah ini justru kan pernah jadi dibahas di Discord dulu ya, di komunitas The Podcaster Indonesia. Kan orang cerita, ada yang nanya sebetulnya mah dari podcast yang lain. Sehari tag itu berapa episode buat nabung, kan sistem nabung. Karena episode sudah ditentukan ya. Nah, orang ngomong sekali tag kita bisa sampai 5 episode atau 6 episode kan. Karena memang kita sibuk kerjanya, kita ada kegiatan paling bisa Sabtu Minggu lah santai, makanya
untuk nutupan gitu ya, nutupi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat ya kita memang harus full nyiapin untuk apa ya namanya? Nabung gitu. Materi gitu. Nabung materi. Nah, ada yang nanya, "Wah, kok emang bisa kuat?" Ya, kuat. Akhirnya mereka dia minta tips. Gimana sih caranya? Supaya suara kita tuh tetap aman setelah take 5 sampai 6 episode. Orang bilang ya sesederhana kita sering minum air putih. Terus kalau orang pribadi ya sering dicampur jahe, udah gitu. Pakai lemon udah gitu treatmentnya. Karena memang jujur orang pribadi pernah Mang pas challenge 30 hari bersuara itu serak. Oh maneh teh. Suara tuh. Maneh pernah gak? Ente. Ya rada sadik tapi itu parah-parah amat lah gitu. Orang sampai serak suara teh. Makanya pemulihannya adalah dengan banyak minum air hangat dan jahe, dicampur jahe. Itu cerita di di podcast dari Indonesia. Hari maneh pribadi yang paling berkesan orang sebaliknya nanya ke maneh. Orang di episode nama. Kekeh itu jagoan orang. Naon? Why? Satu, orang pada akhirnya dengan sebetulnya ya harus berdamai dengan diri. Karena jujur orang kan pernah ngomong ya kemana beberapa kali, orang sebetulnya agak risih dan gak mau dipanggil Mul. Benar. Itu paling berkesan. Tapi di sisi lain dengan nama itu pendengar orang ketika orang masih jadi penyiar radio yang sudah ya itu melekat ya. di pendengar itu. Tapi ya walaupun maneh teresep dengan nama Mulnya, tapi maneh ge tidak menampik bahwa nama Mul teh nu ngangkat maneh di radio gitu kan. Iya. Akhirnya orang ya itulah ku orang disebut orang harus berdamai dengan keadaan itu. Tuh. Itu episode yang paling dijagokan ku orang. Terus episode yang ketika kita ngomongin WC helikopter Mang. Oh iya. Episode apa ya itu teh? Kita sambil suasana di kampung gitu ya. Tahun 80-an lah. Ya nyeritain suasana kampung mana kan di Tasik dulu tuh. Kalau gak salah orang sampai ngakak itu benar. Karena mungkin bagi generasi sekarang agak kurang relate lah kalau ngomongin WC helikopter. Pacilingan gitu. Bahasa Sunda nama. Nah, pacilingan gitu lah. itu jadi kojonya orang. Itu. Terus cerita yang paling berkesan di setiap tag episode bagi orang ketika tag episode ini kemarin. Tapi emang nggak tahu ya, mana merasa atau enggak. Episode Fatherless. Terus episode kemarin ya. Mana? Orang saya ingat orang menghitung ya. Ada 3 episode. Kenapa orang itu? Karena orang kekarangan baru pertama kali selama orang kenal jeung maneh. Maneh selalu terakhir nge-MC kemarin acara emosi. itu. Emosi mana gitu. Iya. Pertama orang ceritain dulu ya, boleh? Tapi tong itu enggak harus sensor. Iya. Pertama ketika Fatherless. Itu orang ningali ekspresi maneh berkaca-kaca. Hampir ketika kamu kalau maneh mengedipkan mata, udah pasti keluar tuh air mata. Ngerasa gak sih masa Fatherless di Fatherless tuh. Satu itu ya melihat mendengar. Tapi kan itu mana lo ngomong sendiri, sadar gak orang menyadar enggak nanya dulu sadar enggak maneh ngomong orang adalah korban divorce. Iya sadar. Sadar bisi kan cek mana biar sensor. Enggak maksudnya ya maksud bisi mana orang cari kumaha gitu nggak mungkin teh gitu. Bukan itu. Ya tadi kenapa orang bilang seperti itu biar lebih meyakinkan dulur mamang kan. Jadi apa anu ku orang diceritakeun teh memang itu based on our experience gitu nya. Orang ge bedalah ketika ngomongkeun anu batur gitu nya, apalagi dengan penjiwaan kerasa lah mahnya obrolan-obrolan itu ketika obrolan itu datang dari hati jeung anu lintih hati gitunya dalam tanda kutip. Itu bakal beda gitu. Jadi kenapa orang apalagi kan itu ngandung edukasi makanya kemarin teh bagaimana orang teh ngasih edukasi ke para bapak-bapak gitunya di Indonesia khususnya mungkin selama ini kadang-kadang dia dalam kondisi fatherless gitunya untuk anaknya gitu kondisi itu. Nah,
pengen edukasi dan memang kenapa orang rada-rada nafsu di edukasi itu karena cukuplah orang salah satu korban gitu, jangan lagi ada anak-anak lain yang jadi korban gitu dalam tanda kutip seperti itu. Dan pada akhirnya pun si Asep ngomong nggak dia juga korban? Ngomong kan? Sama. Nah disitulah emosi orang kesentuh, artinya bukan emosi marah ya. Artinya gini, feel perasaan. Feel orang dapat ketika anjir dua anak bebetan orang teh ternyata korban divorce. Itu meskipun orang udah tahu sebelumnya tapi gak tahu, dapat aja tuh ketika tag episode itu bagi orang. Nah itulah makanya tadi paling berkesan itu di episode itu. Yang kedua ketika episode Jing si Mang Adin kemarin yang ngebahas maneh tuh asa iri kalau lihat konten-konten di TikTok ketika sama ibunya gitu. Sedangkan maneh sampai anjing maneh nyebut anjing tapi ente tuntas sambil berkaca-kaca. Orang persis ke gambar, masih ke gambar benget maneh kumaha asli. Oke, jadi jika nama tingkat kepuasan berkesan mana ketika balad manembernya keluar emosinya, ke bawah suasana atau keluar emosi ketika ngonten betul. Berarti mana itu anggap mana sebagai sukses ya? Sukses orang mau menggiring maneh ya ke suatu alur cerita yang ketika maneh juga dapat feel-nya. Gitu. Oke. Orang sebagai mau gak maunya sorry itu saya orang harus sombong sebagai tim kreatif mengolah ide itu. Anjing dapat orang tak gitu. Anjing orang berhasil berarti gitu. Berarti orang berpikir ya, mana selama ini menyiapkan itu salah satu ajakan ke orang gitu. Enggak, justru. Ya ini di luar ekspektasi sebetulnya, tapi dengan emosi mana yang keluar seperti itu. Jujur orang puas. Berarti omongannya dapat gitu ya, memang menyentuh gitu. Gitu. Oke. Satu lagi ketika momen kemarin pas nge-MC. Satu lagi lu belum bating. Terakhir tilu kan terakhir itu. Intinya mah orang lebih berbicara masalah keluarga, berbicara masalah tentang kedekatan anak dengan orang tua gitu. Keluarga lah gitu ya. Orang memang rada-rada mellow mang gitu. Karena tadi orang teh termasuk orangnya kemarin kan orang survei gini-gininya memang emosional orang lebih besar dibanding logika orang. Hasil tes kepribadian. Oke. Itu episode paling berkesan bagi orang. Terus ceritakan deh, terkait orang behind the scene tag gitunya. Ya kan itu teh orang kan di situ, ada di situ di obrolan itu. Lain maksudnya teh tempat naku mah. Oke. Terus orang teh seperti datang nak di mana. Iya. Sok atuh maneh heula. Jadi kalau untuk masalah tag gitunya atau recording biasanya memang sih pernah beberapa kali di luarnya ketika ada bintang tamu dan itu ketika bintang tamu memang kita sesuaikan ya budget. Lamun bintang tamu nanya kumahannya enggak enak lamun dibawa ke rumah gitu kan ya. Berarti kita akan nyari lepat di luar. Tapi kalau misal bintang tamunya itu ini mah temen gitunya aman lah di rumah gitunya. Jadi orang aku mahanya ketika ada bintang tamu tentu orang pengen ngasih seperti penghormatan lahnya di tempat yang layak dan tanda kutip gitunya. Makanya kita bawa keluar. Tapi lo misalnya ada temen lah di rumah orang tidak mengurangi rasa hormat orangnya. Gak apa-apa kita bawa ke rumah, bawa ke kamar gitunya. Gitu. Dan biasanya kita kalau tag itu di kamar orang gitu. Untuk di pernah di manehnya belum. Tidak memungkinkan secara tempat, secara kondisi. Karena bergema. Terus memang di mana kan aya anak nya. Jadi itu ada anak. Susah kan ya namanya anak. Dijempekeun atau dikondisikan ya namanya anak kan ya. Susah beda jeung orang dewasa. Kemudian mana ge termasuk lingkungan anak kan rada rame nya. Pasti bakal rada gandeng. Jadi walaupun mungkin mananya harus berkorban ka imah urang gitu ya. Iya, jauh setengah jam. Tapi ya supaya kalau dilihat dari kondisi ketika kita rekaman itu relatif lebih aman gitu. Makanya kita rekaman biasanya di kamar orang gitu kan gitu. Makanya orang jujur mang pernah berpikir gimana kalau nanti maneh ke depan udah nikah Udah nikah. Tenan naon?
orang sebelum nikah pasti bakal meres ke imah heula nyen satu ruangan studio gitu. Jadi mau kaganggu eta mah nyantai. Bener. Asli ya teh? Asli. Kan di pipir harus disiapkeun. Aya duitna. Saya tahu orang teh kenapa orang konten salah satunya aya emang gitu konten. Yang kela bertapel lah gitu. Mudah-mudahan kan channelnya Homilik mah gitu. Gitu. Ya benar. Terus iki dulur kudu tahu oge nya perjuangan Mang Emul itu lamun urang masih nyantai di rumah gitunya paling nu males teh lamun rada beurang keneh atau rada pagi-pagi keneh gitunya. Urang kudu beberes heula rumah kan bakal aya tamu gitunya beberes riweuh. Urang masih dianggap kudu mandi. Ya maksudnya orang lain gitu kan ya. Orang kita enak lamun misalnya maneh ka rumah orang baralah gitu kan ya, apalagi loba bulu ucing kan orang waya ucing gitu nya. Orang berusaha beberes heula lamun wadah kalotor kumahan heula kan duda mah gitu kan ya. Jadi ya itu perjuangan orang mah gitu nya. Tapi lu Mang Mul sendiri sih itu dulu memang biasanya kan kalau kemarin-kemarin kita tag suka hari Sabtunya. Dan itu teh Mang Mul teh habis pulang kerja bisa nama gitu. Jadi pulang kerja ya mungkin capeknya gitu ya. Tapi melaan-melaan buat bikin konten gitu ya. Kita juga ada targetan mingguan. Ya Mang Mul maksakeun gitu. Mau harus berkorban. Katen urang gitu. Karena saya orangnya Mang Mul beberapa kali kan misalnya orang briefing atau apa kan mana gitu nya. Aing teh ream kan. Jauh katanya. Gitu. Mana ge beurnya selama tapi untungna sih maneh mah nya. Orang tadi jujur tadi di jalan oke berpikir si Mang Mul teh jigana kieu nya ketika aya naon gitu nya. Ini ti imah gitu nya. Seperti yang dilakukan ka urang. Urangnya tadi gitu. Tapi jauh caranya. Tapi orang berpikir ari urang si Mul sih untungna mikir si Mul mah kan untung nanti maneh mah kan sambil gawe gitu maksudnya balik gawe gitu teu ngajakeun teuing gitu. Eta tapi mungkin. Kan dulu ngajakeun Mang di imah urang. Naon teh? Nya urang indit ke pernah ngajakeun. Nya sih pernah ngajakeun. Sering lah. Sering. Nya sih jadi tadi perjuangan manehnya tadi kadang sampai pulang kerja capek-capek gitu atau misalnya di rumah ge ngajakeun ka rumah orang tambah resiko ada buangan saha diteun manehna riweuh gitu gara raneng makanya diteun urang gitu. Nah, makanya kan orang juga sih ya kalau misalkan mikir-mikir mah lah naon sih apalagi belum kelihatan lah ya hasilnya gitu berupa materi ya saudara-saudara itu belum ada. Kalau mikir-mikir mah naon sih capek gitu udah gitu sempat mau nyerah Mang jujur orang sempat mau nyerah apalagi istri orang juga akhirnya harus berpikir ini gimana nih gitu kondisi sekarang apalagi anak orang udah sekolah gitu terus kondisi orang seminggu sekali suka ke rumah orang tua orang gitu harus segala dikorbankan pada akhirnya gitu. Tapi orang juga akhirnya mencari jalan yang terbaik dengan istri orang. Cok gimana tuh nih bagusnya. Nah, orang pribadi saru sih kadang-kadang dan orang yakinnya semua konten kreator pas ngerasa jenuh gitunya bahkan aya kan babaturan orang geuning kerja jenuh eta teh. Boleh disebutkan. Ya pasti aya lah gitunya bisa mungkin itu jenuh tanya tadi capek gitunya. Terus nanti orang kadang-kadang kehabisan ide gitunya atau malas buat mood lah gitunya mood orang teh kayak ente Newport orang untuk bisa keluar seperti apa gitunya atau bikin konten gitunya tapi yang tadi kembali orang pribadi sih anu ngayakinkeun orang tetap bertahan teh ya bahwa orang terus ngambil komitmen gitunya untuk jadi konten kreator dengan katakanlah dengan podcastnya gitunya tentu ketika orang bikin komitmen itu orangnya kudu konsisten gitu yang namanya naonnya jenuh capek hoream itu pasti ada bukan hanya di dina pekerjaannya gitu bahkan dina dahar jeung sare ge mah asup aya hoream dahar gitunya badan dateng ngeunah gitu hoream sare alhamdulillah sih belum pernah mengalami hoream dahar belum mana macam pernah broken heart merenya hoream osok mung dahar aing teh hayang dihuapan gitu mung sarangan oke. Tapi pada akhirnya Mang terbayar dengan beberapa pencapaian dan mungkin sebuah kepercayaan yang diberikan kepada kita gitu ya dari luar sana di eksternal. Misalkan sesederhana kita bawain acara terus kita pernah ini dulunya alhamdulillah ada yang percaya kita untuk membuat konsep apa itu teh podcast. Ini awalnya kayak apa
seminar gitu ya. Seminar. Atau ini kayak seminar lah gitu. Ya. Tahap seminar tapi pengen dikemas dengan format podcast gitu. Tidak seperti yang umumnya gitu seminarnya gitu. Alhamdulillah. Betul. Terus untuk MC juga MC ada gitunya. Tadi ya intinya mah apa ya? Pernah dibayar 2M. Makasih. Ditunggu kita. Nah, udahlah itu mah bagian dari ini emangnya bagian dari barter promo lah. Oh gitu. Iya, barter promo. Kita pun pastilah ayah ilmunya di sana kita. Banyak. Itu latihan lah gitunya. Ya. Kita belajar juga di sana bagaimana kita jadi MC gitunya. Dan memang dulu orang pernah ngobrol yang mana kan ya. Tidak muluk-muluk gitunya seorang konten kreator itu ujung-ujungnya pasti nyari follow lain. Ujung-ujung nama pas nyari duit lah gitu endorsean atau sebagainya gitunya. Tapi dengan kondisi kita bahwa podcast memang ini masih ya dikatakan kecil gitu ya, kita bukan siapa-siapa gitu kan. Bahkan ada yang bilang kita adalah konten di neraka jahanamna di bawah pisan gitu kan ya. Paling bawah. Tapi walaupun begitu itu bukan batasan untuk orang di mana kan ya berkreasi ataupun kita bisa nyari sesuatu, mengeluarkan ide bagaimana orang teh tetap bisa bisa ngasihkan sesuatu gitunya. Tadi keberhasilan itu sebenarnya bukan ketika misalnya kita melakukan sebuah kebaikan gitunya. Mungkin kadang-kadang kita berpacu kebaikan teh kemana misalnya gitu ya. Padahal mungkin di samping-samping kita ada kebaikan-kebaikan yang lain gitu. Seperti tadi kita podcastnya, bikin podcast di Spotify atau di medsos gitunya. Kita intinya dulu kan berharap seolah-olah kita akan dapat feedback dari podcast itu, dari medsos itu, dari medsos itu kan ya. Dari platform itu. Kalau katakanlah YouTube itu nanti kita akan ada monetize-nya gitu lain sebagainya atau ada endorse-nya gitu. Tapi ternyata ya ketika misalnya hal itu belum kita gapai ya kenapa kita tidak bisa memaksimalkan diri kita untuk ngelirik ke kanan ke kiri gitu. Dan itu pun yang kita lakukan sekarang ya. Tadi kita membuat kemitraan dengan beberapa orang gitu ya, dengan beberapa perusahaan atau beberapa IO gitu ya. Dan alhamdulillah ternyata responnya bagus. Gitu ya, alhamdulillah ya, walaupun kita belum monetize gitunya, belum ada endorse secara tadi di medsosnya. Ya alhamdulillah di sekitar kita aya nu ngaku gitu ya. Itu benar aya nu ngaku itu setidaknya. Dan orang boleh gak sih bersombong diri, bukan ya bisa disebut berbangga diri lah. Ulah sombong pemali. Bahwa di Garut nih Mang, orang kalau merhatiin ya konten-konten di Garut, dia gede kontennya, followersnya banyak sekali. Tapi nih orang yang masih harus memvalidasi dan mengkonfirmasi ke yang pegang konten itu, kebanyakannya adalah nge-review makanan, nge-review tempat main, nge-review tempat healing, tempat wisata. Jarang loh yang dia kontennya itu emang pure podcast. Ya kayak kita lah gitu. Kita misalkan ke kafe, nge-review tempat, tapi enggak sedetail ini. Di sini ada makanan tai ucing, ada makanan Whiskas yang bisa dinikmati oleh semuanya. Ayo mari ke sini. Enggak ada kan yang kayak gitu. Ya. Kan karena justru itulah orang pada akhirnya membaca ini mungkin kesempatan bagi orang. Benar. Gini maksudnya Mang, sekalian ini Mang ngobrol lah kemana ya. Sok. Orang kan podcast nih yang memang ketika mendengar podcast orang-orang di sekitaran tuh kebanyakan orang adalah di depan mic pakai headphone, kamera ataupun alat perekam lainnya yang tanpa ada embel-embel lain gitu. Nah, orang justru kita memang ngikut ke arus yang ada seperti nge-review makanan. Halo, ini ada Virgin Mojito dari Casa Cola misalkan ya kan. Dengan gaya-gaya gitu Mang akhirnya. Kan dengan branding tetap orang sebagai podcaster gitu ya. Orang membawakan dan mereview suatu tempat, suatu makanan dengan gaya podcast. Ya, itu misal gitu benar. Ya, ini dulur Mamang ada di gelas yang dipegang orang, ini menunya adalah Mojito Virgin ya. Benar gak? Coba mana Mojito gitu. Widowa sana teh. Janda anjing.
Mana cuy? Nah, misalkan lah ya, meskipun kita belum ada endorse dan kerjasama dengan pihak Kasakola ya. Belum. Amin. Oke, dulur Mamang, ini ada minuman Virgin Mojito Virgin yang ada di Kasakola. Salah satu menu favorit yang dihadirkan atau yang ada di Kasakola adalah menu minuman Mojito Virgin. Kan gak ada gitu konten kreator di Garut yang podcast tapi dia nge-review ini. Kita coba gitu Mang akhirnya. Jadi emang kita khusus bikin misalkan durasi semenit. Ya kayak untuk menit untuk detik-detik pertama awal kita tetap nge-shot bagian depannya di tempat itu, terus nge-shot situasinya. Nah, pas ketika nge-review makanan, di sini ada, jadi kita emang pakai mic gini, Mang. Oh, jadi dalam format podcast gitu. Gitu. Siap, mudah-mudahan itu mungkin proyek kita ke depan insyaallah ya. Mudah-mudahan jadi berapi-api. Jadi kita pun bisa memanfaatkan beberapa hal yang sudah kita jalankan dengan berinovasi lah gitu ya. Kasar nama kita berinovasi. Meskipun memang banyak itulah akun-akun yang review tempat makan, kafe gitu. Tapi barangkali mungkin ada yang mau coba lewat podcastnya. Nah, kita siap. Kita contohnya ini Virgin Mojito Virgin menyegarkan di setiap siang Anda. Misalkan gitu. Atau dengan ya hanya kita berbakat suara, kita ala Viotelan lah gitulah ya, punten Kang Usama terus teman-temannya gitu ya. Kita jadikan sebuah job juga gitu. Terus memang sih berbicara masalah podcast emangnya setahu orang didukanya mungkin orang tegaul di Garut itu orangnya podcast memang jeung podcast Simang Rama kan ya. Kayaknya walaupun ada tapi asalnya di TPIOG di The Podcaster Indonesia asa teu muncul emangnya. Kalau misalnya memang di Garut itu mohon maaf ya katakanlah baru ada 2 podcast yang muncul gitu ya. Itu mungkin ya jadi lahan orang lah gitu mudah-mudahan. Bahkan orang berpikir anjir kayak orang sih karena bakal merek seminar tentang podcast di Garut gitu. Karena orang melihat sosok Babeh Rane nih Mang. Dia seorang senior di The Podcaster Indonesia. Ketika awal-awal mula ada Anchor dan Spotify, itu Babeh pelopornya di Indonesia. That's why dia disebut sesepuh podcast. Itu Babeh Rane. Jadi dulu zaman-zamannya bahkan si Babeh Rane itu ngalamin Anchor-nya itu kan dulu pakai Anchor kan aplikasi. Hanya 5 menit loh durasinya. Gak kayak sekarang bisa berjam-jam. Dulu mah 5 menit. Karena orang dulu ketika awal bikin podcast ini riset dengerin beberapa podcast dan kebetulan diarahkan juga oleh teman-teman di The Podcaster Indonesia, coba dengerin Babeh Rane, Suara Rane dulu namanya masih itu, sekarang channelnya itu ya channel sekarang Gen B. Gen B itu generasi Babeh Lu. Sekarang itu dia dari awal banget Anchor hanya 5 menit durasinya. Ingat itu pun dia lagi tugas karena kerjaannya di Amerika justru. Gila cete. Nah orang mudah-mudahan gitunya orang ge jadi walaupun aya lebih senior sih aya punten suhu Babeh. Itu yang di Garut. Oh ya. Senior orang punten Akang. Yang lagi jenuh. Ya mudah-mudahan lah tadi kita pun ya ingin mengenalkan, kita juga bawa misi dari TPI-nya, jadi ingin mengenalkan podcast di daerah di Garut gitu. Dan kita pun tadi dengan adanya video ini kita mengenalkan bahwa di Garut itu mungkin ada yang belum tahu Mangnya, di Garut itu podcaster ada loh ya. Salah satunya adalah Podcast Mama. Banyak. Ada Mang Rama gini, juga. Kurang sebutin ya, setahu orang di podcast itu ada Mang Rama udah pastilah ya. Karena mereka emang si Mang Rama ini emang eksis. Dia dari Bandung kan ya. Dari Bandung, malahan mah ke Garut karena dapat istri orang Garut. Yang kedua itu ada Grow Podcast. Grow Podcast itu menurut orang udah keren. Karena dia ngebahas tentang masalah psikologi. Bahkan orang mendapatkan ilmu insight tentang krisis quarter life crisis. Mana apa tuh? Orang baru tahu ternyata dari sana. Apa itu quarter life crisis? Nanti orang bahas seperempat krisis hidup gitu. Seperempat hidup seperempat usia hidup orang
di usia 25 tahun ternyata itu adalah masa-masa kritis orang katanya. Itu ya. Nanti kali-kali kita bahas ya. Quarter life crisis. Itu dibahas oleh Grow Podcast. Kedua ada Garut Damang Podcast. Terus ada lagi, orang lupa. Ada 4 lah dulu tuh. Satu lagi lupa. Ada banyak. Tapi itu masih eksis gitu. Enggak. Konten. Enggak. Berarti podcast Mamang. Podcast Mamang yang insya Allah mudah-mudahan kita konsisten. Amin. Gitu. Garda Podcast orang karena ketemu belum, hanya sebatas chatting via WA. Dia mengungkapkan dia gak jalan lagi karena ya satu personilnya harus keluar kota kerja mungkin gitu. Terus dia juga emang kerja pasantren. Akhirnya nggak lanjut. Yang si Grow Podcast itu sama, dia kerja keluar kota, yang satunya lagi. Terus yang satunya lagi masih di Garut tapi memutuskan untuk tidak lanjut dulu. Terus yang satu lagi gak tahu karena nggak pernah komunikasi. Nah akhirnya ketemulah Mang Rama di komunitas The Podcaster Indonesia. Sehingga ya sampai sekarang mungkin ya kita masih terus komunikasi sama Mang Rama gitu. Mang Rama juga memang kaget, ada ya Podcaster Garut gitu. Orang dulu tuh awal gitu paling gitu. Alhamdulillah lah kita ya setidaknya mungkin kita berharap akan lebih banyak lagi emangnya podcaster yang lahir di Garut lah, supaya orang kan nanti keung teuing gitu kan ya. Jadi kita bisa belajar bersama, orang bisa berjuang bersama gitu. Tapi kalaupun tidak ada ya nggak apa-apa lah maksudnya. Baik orang nu maju lah. Orang nu maju. Jadi kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan di Garutnya, banyak lah di Garutnya merenya perusahaan-perusahaan ada kuliner, ada PT atau apapun itunya. Mungkin butuh bantuan promosi ya, insya Allah kita bisa mau di adlib gitunya bahasa nanti emang adlib benar, lewat adlib insya Allah bisa. Kalau misalnya mau dibikin kayak iklan kayak piotelan gitunya pakai voice gitu, insya Allah gitu juga bisa gitu. Atau misalnya mau mereka live langsung di podcast kita, insya Allah juga bisa gitu ya, dijadikan satu episode. Boleh. Asal jangan dengan menggunakan istilah barter promo. Cukup satu kali kehilangan kita tongkat. Kita dibayar 2M. Gak apa-apa lah. Makasih. Ya jadi begitu ya. Intinya mah kita mau mengundang para sultan-sultan, para bos gitu ya. Yang punya kafe, yang punya tempat buat nongkrong, UMKM atau siapapun itu yang mungkin butuh bantuan kita untuk promosi, untuk endorse gitu ya, mangga diantos. Silahkan, gitu. Ditunggu pisan lah gitu. Boleh nge-DM ya, gampang. Tinggal cari saja gitu ya. Banyak nama-namanya, bisa di Instagram, bisa di TikTok juga bisa. Gampang, tinggal keywordnya itu podcast Mamang saja. Podcast Mamang ya. Kita ini podcast asal Garut, asli Garut gitu ya. Garut. Jadi kayaknya bakal indahnya kalau kita sama-sama orang Garut bisa saling ngebantu satu sama lain ya. Pun ada mungkin dari luar Garut juga yang kebetulan punya usaha di Garut, boleh. Gitu ya. Insya Allah kita murah. Murah. 2M pernah diterima kurang banyak. Ya 2M juga kita pernah nerima 2M. Kamu lamun 3M. Mayar.